Speak Bola Biar Clear Season 2 episode terbaru. Yes. Ya memang ya kalau perjalanan hidup orang tidak ada yang tahu ya. Iya. Kalau saya tiba-tiba habis lebaran disuruh terbang ke Saudi. Oh. Papa Greg ini dari Kamerun tadi sini. Mau ke Kamerun nggak? Kemana? Kamerun. Ngapain ke Kamerun? Kan dia Nigeria. Oh iya. Kamerun kalau menang rukun. Ini. Gimana dia masih mood puasa ini? Iya. Lagi puasa Daud dia. Puasa Daud. Sawal. Dia harus tambah puasa 30 hari lagi biar turun. Lemak hilang, napas hilang kalau 30 hari. Tapi Pak Mukti ada kepengen turun berat badan sih, jujur. Tapi ini udah turun, Bang. Enggak, berarti pengen. Pengen, ini udah turun. Tapi kadang-kadang misalnya ntar hilang, Pak Muktinya hilang gitu. Nah, pengen turun tapi yang... Oke, langsung aja ke... Ya, di sebelah kanan saya sudah ada Kino. Di kiri saya sudah ada Papa Greg. Siap. Ya, jangan bertanya Dokter Tirta kemana karena dia lagi di Bali ya. Lagi tato temporer. Lagi mau ngepang rambut, Iya. Tatonya 420. Jadi satunya 5 itu harga ini buah-buahan. Sama katanya lagi 20 dapat 4. Sama katanya lagi menggelar cuci sepatu gratis di sana. Nah, jadi dia pop up gitu ya. Pop up gitu di Legian gitu kan. Surfing juga katanya dia. Oh, surfing ya dia? Surfing internet. Dokter Tirta surfing. Kalau kita masih survive. Ya. Tapi ngomongin soal survive, Papa Greg apa kabar nih? Kabar baik. Saya kalau melihat dari sosial media Papa Greg sekarang atlet pedal apa Marco? Gila. Apa ada keinginan pindah cabang olahraga? Apa Papa Greg mau ikut PON nih? Why not kalau bisa? Ya, semua kan mulai dari fun. Kalau kita mikir kita jago, ya kita juga bisa mikir ternyata bisa profesional juga. Ya, but so far sekarang cuma buat having fun aja. Tapi ada kemungkinan nggak sih pedal cabang olahraganya akan diseriusin mungkin jadi Emang udah Asian serius. Games Emang gitu? udah serius. Udah serius. Ada turnamen resmi. Kamu ketinggalan. Nah, idola Lu sebelah pada lapangan. Iya. Udah serius banget. Justru sekarang semua lagi gesek ke pedal dan tenis. Oh. Iya. Idola Om Greg di pedal siapa? Ali Galen. Oh, saya Tapia beneran. Ada beneran, ada Ale Galan, ada kalau gue Agustin Tapia. Jago-jago. Tapia itu Nox ya? Nox, jago-jago Ale Galan Adidas. Itu Tapia dari Jogja, Tapia Pato. Tapia. Tapi ternyata udah ada ininya Bang ya, kompetisi resmi. Udah ada. Serius beneran. Serius. Jadi ternyata tuh di Namanya apa, Bang? Di Jakarta lumayan banyak. Enggak, namanya apa yang Tapia segala macam itu kompetisinya. Tapia itu nama orang. Nama orang. Iya, tapi kompetisinya. Oh, ban kayak ini kayak tenis kan ada WTA tuh. Iya. ATP tuh. Nah, Wimbledon. ini kayak Wimbledon, iya. udah Master Series gitu mainnya di Riyadh. Serius? Iya, mainnya di Riyadh, di Timur Tengah banyak banget. Ada Ria Season juga. Di sana, betul. Tapi yang unik yang kamu share kemarin di Arab, yang main pedal buat cewek ditutup tirai. Nah, jadi menarik kemarin saya main pedal di Riyadh kemarin. Saya kira Ini beneran nggak? Ini beneran. Jam 10 pagi saya pikir adem kayak di Sila ya. Ternyata 32 derajat. Jam 10. Saya beres jam 11 37. No. Gosong. Yang ditutup tirai. Memang itu nggak indoor. Walaupun ditutup. Itu outdoor. Itu outdoor. Yang ditutup Kenapa harus main di yang outdoor? ditutup yang cewek, Om. Nah, jadi ada satu indoor buat cewek. Nah, Yang cewek ditutup. Jadi ada satu lapangan, ada tirainya gitu. Buat yang cewek di yang ini yang bukan sama suami atau suaminya gitu, sama teman Pasangan cewek doang ya? pasangan, Ya. dia ditutup semuanya biar orang nggak bisa ngelihat. Jadi kalau Om buka isinya tunjang. Kayak kamu nggak gini-gini dia. Ini untuk lihat gratis buka lagi. hijab apa dan Iya, nggak boleh kan. Jadi Ketat sekali ya.
Iya, Baru sama- tahu. menyenangkan. Karena di Timur Tengah tuh ya lapangan padel ternyata baik banget, Pak Greg. Tapi apakah pedal ini bisa jadi olahraga yang merakyat, sedangkan harga raketnya saja segitu, Bang? Nyewa aja, nggak usah ini. Oh, nyewa beli aja. Kalau mau main jangka panjang, sebaiknya beli. Beli. Karena ada yang murah, ada yang 1 juta, 1,5. Oh, udah ada yang 1 juta. 2 Ada. juta. Tinggal disesuaikan ya. Iya, sesuaikan. Itu nggak bisa bolong ya itunya, Bang? Apa ya? Kalau yang jelek-jelek bisa bolong nggak sih? Bolong-bolong juga sama. Kan kayak ditutup gitu kan? Ditutup apa sih? Raket pedal kan itu tuh buntu gitu kan? Buntu apa sih? Apa aja butuh sih? Raketnya buntu gitu. Kan? Pendek lebih. Pendek. Oh nggak buntu ya? Buntu maksudnya buntu apa ya Mas Enggak, Budi? bukan. Kenapa emang ada yang lagi kawinan suruh muter kali? Berarti yang ku lihat itu belum dicopot dari tas ya? Belum. Belum. Kira emang buntu gitu. Di situ. Kok belum nyobain ya? Di Jogja futsal aja masih baru soalnya. Di Jogja baru ada futsal. Jangan ramekan Jogja. Jogja Oh, itu iya, kota iya. maju loh. Iya, iya. Kota Malu sendiri. Kota memang maju, UMR-nya mundur. Emang iya? Tapi yang gak mundur-mundur adalah kita masuk ke Scalp Corner. Ini dia nih, gak cuma striker yang bisa jadi pahlawan di lapangan. Kali ini kita bahas back-back yang tahan banting. Yang gak ragu pakai kepala buat jaga gawang dari gempuran lawan. Siapa aja sih nih? Ya kan 3 penyelamatan paling heroik dengan kepala. Coba kita lihat. Jason Denayer. Ih gila. Dia Denmark ya ini mah? Bukan. Bukan, Denayer tuh, nah lihat nih. Den, beng. Mantap sekali. Ini krusial sekali ya Jason Denayer menit-menit akhir tembakan Di Maria. Di Maria. Ini kan dia melawan PSG ya. Iya. Terus langsung di geblok cuy. Keren. Lyon ya kan. Lawan tim terbaik sejagat raya nanti Manchester United. Ya, nanti malam ya. Dan selanjutnya nih Selanjutnya kita ada siapa? Kasih Thomas Book. Mats Hummel saat Dortmund versus Mats Hummel. Hoffenheim. Mats Hummel menunjukkan dui fungsi kehebatan kepalanya. Wah, dui Dui fungsi fungsi, kehebatan. dui fungsi kehebatan kepalanya, bukan kecerdikan dan kekuatan kepalanya. Nggak usah dibahas ya ke situ ya. Jadi ada kekuatan kepalanya berhasil menggagalkan free kick yang nyaris sempurna ke tiang jauh dari Sebastian Rudy. Wow. Rudy nama zaman dulu banget ya. Iya, Rudy. Itu Rudy Bogor. Rudy siapa? Rudy Story. Rudy Story. Rudy Story. Hadi Suwarno, Jadi Suwarno lagi. Oke. Selanjutnya yang terakhir siapa nih kita punya? Ben Mee. Dia dulu Burnley. jebolan Manchester City dia nih. Sekarang tuh dia di main di mana Brentford. dia? Di Burnley dia. Masih? Masih ada. Dia kan jebolan Akademi Man City kan dia. Dia Tuh. main di mana sekarang? Burnley. Championship. Wow, Ini nice. udah Tahun depan masuk lagi kali ya? belum tahu gue belum Birmingham juara. Birmingham juga. Birmingham juara. Udah pasti. Udah pasti. Akhirnya loh setelah sekian Terus tahun loh. akhirnya. apa? Klub Mana? Coventry City mereka masuk playoff. Playoff ya. Masuk nggak? Belum tahu nih. Belum beres. Tahun kemarin Aja. kan dikalahin sama Siapa? aduh yang Ini tangan. Coventry karena Ipswich apa ya? Coventry itu hampir lolos kemarin. Oh tahun lalu. Itu Makanya lagi. itu yang lolos ya? Iya. no, itu tim Lampard kan. Coventry, iya. Coventry. Iya. Karena sebelum Lampard take over mereka sangat buruk. Di bawah. Di bawah. Dia ambil alih mereka sekarang bisa Playoff. Iya. Luar biasa. Dan itulah contoh sejati dari bebek tangguh yang gak punya nyali tapi juga kepala yang kuat dan siap jadi benteng terakhir. Untuk punya kepala kuat sekuat mereka, gak cuma butuh latihan tapi juga perawatan supaya scalp barrier kalian ini semakin kuat dan tahan banting. Nah, Vivinedes kalau keramas jangan lupa pakai Clear karena Clear punya 10 kali niacinamide bikin scalp barrier makin kuat plus Pyroxton-olamin buat perkuat scalp barrier dan cegah ketombe muncul dari akarnya. Packagingnya baru? Gila. Ih, Packaging baru, Bro. cocok banget buat Mas Mukti. Ini dia Satan. Ini skincare aku. Fresh ini. Ya, dan inilah sekarang Clear hadir dengan packaging baru. Gila, dari Mas Mukti. Lu sampo dong, langsung pakai lah. Langsung lah, gimana. Jadi perkuat scalp barrier cegah ketombe dari akarnya, aku dan kulit kepalaku tahan banting. Clear, tahan banting. Ya, PPDS jangan lupa juga kita juga masih akan memberikan jersey tanda tangan Cristiano Ronaldo. Ini nih.
Ini Om. Cocok Asli, emang Om. ada fans Liverpool, belakangnya Ronaldo ya. Cocok emang. Tanda tangan Biasanya asli, Om. Tirta di sini. Kalau gue sih walaupun gue suka Liverpool ya, tapi kalau sama Ronaldo gue apresiasi sih, luar biasa. Jangan Luar aneh-aneh bang, biasa. fans Iya. segala-gala. Iya. Euro saya pernah kena. Iya, iya. Tapi ini asli dan pernah dipakai oleh Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Mas Kuate. Ronaldo Kuate. Uang teng merah juga. Cara gampang Vivin Indah, jangan lupa ya posting di Instagram Reels selebrasi ya kan di Reel yang paling clear, follow, mention dan tag @vindes.ig dan @clear_indonesia sertakan tagar see you bareng clear dan juga tagar speak bola Dan jangan kemarin lupa kita sudah membagikan satu jersey Halan ya, Mas? Halan ya. Oke, kita kasih Halan, ke ya. Halan. Aku juga ada pas. ada. baginya. Oh iya ada kan episode pertama episode Bapak pertama. Greg. Oke. Jangan lupa Instagram kalian jangan di private dan batas waktu hingga 24 April 2025. Ini kayak banyak-banyakan viewer ya? Bisa jadi Kalau nih, nggak salah ya. bayar. Jangan-jangan dia bayar. Bisa nanti di meta bisa itu. Ya udah, kita udah kedatangan Pak Kinos, ada kedatangan Papa Greg, kita Ya. langsung aja masuk ke bedah sampai clear. Kita mau mengucapkan puji syukur, alhamdulillah karena Indonesia umur 17 lolos otomatis ke Piala Dunia. Yoi. Jalur Luar kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Bos. Cukup 2 pertandingan guys. Iya. Cukup 2 pertandingan. Assalamualaikum Piala Dunia. Dua pertandingan 5 gol. Gimana Papa Greg? Kan Jangan lupa menangnya lawan Korea. loh. Korea. Ih, Not 1-0. easy task. satu Not easy. 0-1 sama Not easy. Yaman kita 4-1. bantai. Dan Bantai. Yaman itu pas kualifikasi unbeaten. Ya. Betul. Lagi jago-jagonya. Kuncinya itu Korea. Iya. Oh, di kemenangan di Korea itu. Kuncinya itu Korea. berat kalau, soalnya di situ kalau misalkan sekarang kalau kita mau lawan istilahnya Indonesia, kita mau lawan di grup ada Brazil, ada istilahnya kita sebut lah Bulgaria. Ya. Kalau kita menang Brazil, Bulgaria kita lihat Iya, iya. Iya. Easy. walaupun mereka kuat, you know. Iya, iya. Mental karena ya, Papa itu Greg ya, mental, mental, betul. Jadi kalau kamu menang Korea, kamu bisa angkat tim lain, aduh, ini aja kita Mana bisa sepotong menang. kue. Iya, iya, iya. Jangan overconfident. Iya. But itu bisa buat beban lebih nggak Santai berat. ya. Iya, iya, santai. lebih kuat mentalnya sih. Iya. Harus. Karena tim setelah yang kita lawan Korea itu adalah tim reggae juga. Ya, mah. Jadi lebih santai. Timnya juga bagus. You know. Tapi postur ternyata tidak terlalu kalah kita ya di U17. Wah, lu pasti lihat jadi berapa bulan sebelumnya tuh ada foto para pemain lagi tahu training badannya center. keker itu. Kamu nggak lihat fisik mereka? Lihat. Kamu lihat, oke. Ini aku pernah bilang, Ya. suatu saat aku bilang, anak ini kalau dari awal kita bentuk mentalitas mereka akan siap. Kalau udah di umur 20 tahun, kamu mau switch itu susah. Oh, mumpung masih 17 ya. Ya, kalau mereka masih muda, kita dorong, kita kasih tegas, keras, mereka udah terbiasa. Enak Iya, 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 iya. Ya, kalau pemain yang udah 25, Udah kita susah. mau dia takut malah, you know. Iya. Sekarang mereka tahu, kita dorong mereka buat lebih bagus. Nah, kan coachnya Nova Arianto nih, Ya. Persib. Persib. Gimana buat Bang Kinos nih kan Persib nih. Kalem lah, udah pasti juara. Bukan masalah Persibnya, Coach Novanya. Ah, elah. Itu juga back tangguh juga tuh kalau tadi masuk scout tuh. Betul. Iya, bisa dong masuk dong. Emang susah emang kalau host Back- beneran mah. Tapi benar tadi kata Papa Greg ya, kalau misalnya ngomongin masalah fisik, emang penting sebenarnya fisik ya, tapi Iya. bukan segalanya. Iya. Kalau emang segala sesuatunya itu ngomongin fisik, mungkin yang pertama kali protes adalah Lionel Messi. Oh, Iya dong, nggak terlalu tinggi. Video itu kan bukan kita bahas secara Mental. structure. You know, Yeah. dia pendek, tapi dia kerja keras. Betul. Fisiknya dia Messi pemain yang bukan kalau dia mau latihan atau mau gym dia pamer di media. Orang kayak gitu justru kamu harus lebih hati-hati karena you don't know what he's doing behind the closed door. you know? Iya. Kayak Mukti. Kayak Mukti Kalau nggak pernah kita posting. dia pasti dia lagi makan kalau di Kita nggak pernah tahu. pasti lagi makan. Dia nggak pernah posting lagi dia tuh kayak gitu nggak? Lu cerita dong yang lu lagi nge-gym ke Papa Greg. Wah, saya kemarin nge-gym. Om. Di mana? Di Jogja ada tempat. Tapi Pasti bayarnya 2 kali lipat. kalian lipat. Enggak. Bukan masalah itunya, saya salah tempat. Di situ ternyata om begitulah.
No. Digodain dia. Om godain. Godain Mukti. Mana mungkin? Om itu yang rugi dong. Di sepak bola saat itu saya merasa bahaya juga nih kalau tiba-tiba coming from behind. Aduh. Tapi emang milih tempat gym tuh apa ya? Gak segampang itu ya, Bang. Tak segampang itu. Maksudnya Cocok-cocokan. Berarti mega gym ya? Tempat gymnya gede ya? Kalau bener mental kalau tempat gymnya yang melesak-melesak itu kadang-kadang malah kurang yang begitu-gitunya. Yang kayak misalkan gymnya tuh di pinggir jalan gitu tuh yang kayak kalau kelihatan old tapi ya. Oke. Iya lu coba Jarang yang gitu-gitunya. Tapi kalau yang mewah. Justru itu ya. Justru. Oh, banyak orang foto-foto di kaca. Iya, lu gitu dong. Gitu. Sama orang nge-gym tuh ternyata kenapa harus teriak? Kenapa? Kayak mau pamer aja kalau dia kuat. Enggak, karena bukan. Tapi emang berat sih. Berat ya. Berat. Kayak misalkan lu ngangkat beban. Tapi kalau tadi ngomongin Lionel Messi lagi, berarti emang sebenarnya dia nggak kayak mungkin kayak Cristiano Ronaldo yang kelihatan banget dia kerja kerasnya. Lionel Messi kayak ini orang latihan nggak sih? Gitu ya. Dia Gym nggak sih? Gitu. Oh jangan salah, pasti. Kalau nggak latihan tidak mungkin dia bisa bawa bola dari half lewat 3, 4, 5, 6 orang. Itu nggak gampang. Terus mobilitas tinggi itu butuh tenaga, bro. Tapi dia nggak show off ya. Itu bukan skill doang. Kamu lihat dia di lapangan, dia screening, dia lihat, oke, sini penuh, dia geser, pindah. Karena dia tahu setiap dia main, semua orang mau jaga dia. Itu nggak gampang, justru itu lebih susah. Kalau dia nggak punya fisik yang baik, dia nggak bisa lakukan itu. Orang lihatnya bilang, oke, Ronaldo kerja keras. Ya, dia kerja keras karena itu yang image yang dia build. You know, he try to show people that dia bisa karena dia work hard. Tapi Ronaldo juga dasarnya dia talented. Jangan lupa, kamu lihat Ronaldo pas di MU, he's totally different pas dia di Madrid. Di Madrid, dia Ronaldo yang, oke, tugas aku gol. Di Manchester, dia tahu dia game maker. Manchester pertama kali kan, bukan yang kedua dia kali kan? Yang pertama. Coba lihat dia, bro. Yang kedua aja mesti top scorer. Yang kedua mesti top He's scorer. different. Jadi itu beda. Kalau Messi itu ampun, but dia begitu nggak kerja keras, impossible, bro. Dan itu kita harus bersyukur karena melihat persaingan itu hampir 20 tahunan lebih lah ya. Mereka bersaing di top tier gitu. Kalau kamu bahas Ronaldinho, nah mungkin. Aku bisa bilang mungkin ya. Tapi kalau kamu lihat fisik Ronaldinho pun, kamu nggak bisa bilang dia nggak kerja keras. Tapi mungkin dia ada peaknya, ada titiknya, dia bilang, oke, aku udah punya semua, buat apa aku masih push. I'm done, Piala Dunia udah. Nah kalau lihat Ronaldo sama Messi sekarang, Messi juga, oke, aku udah punya semua, sekarang aku santai. Kamu lihat Ronaldo, dia masih push. Itu beda di situ. So, untuk Messi dapat semua itu yang dia punya, itu butuh kerja keras. Bukan cuma duduk tidur and then datang main, impossible. Kerja keras akan membuat masa depan kita cerah. Dan apakah U17 Berarti nyambung sama pertanyaan. Lagi belajar. Bisa, nggak apa-apa. Apakah U17 ini bisa jadi fondasi timnas di masa depan, Om Greg? Insya Allah kita doakan yang terbaik. Amin. Karena let's say 17 ini seperti di Nigeria, kita anggap itu sangat penting. Karena dari situ kita bisa build generasi yang berikutnya. Ya, so Messi kan juga dari 17. Semua pemain hebat itu mungkin nggak semua. Tapi kalau kita bisa dari grup ini aja bisa dapat 5, 6, 7 pemain yang hebat, itu udah luar biasa. Nah tapi kan ini kalau misalkan dari U17 biasanya ketika udah usia bertambah nih, banyak banget pemain-pemain yang tiba-tiba hilang gitu. Nah itu masuk aku, nggak semuanya yang bisa sukses, itu pasti. Faktor utamanya apa sih emang kayak gitu? Mentality. Ya selain mental. Mentalitas. Atau kan hoki. Cedera juga bisa ngaruh kan? Cedera bisa, hoki.
ya ada pemain yang beruntung yang ya dia nggak butuh effort Lebih. 10 kali lipat untuk dapat apa yang dia bisa dapatkan. Ada pemain yang harus, misalkan aku pemain yang I need to work hard to get anything. Aku kerja keras, you know. Ada pemain yang tanpa kerja keras aja udah disayang sama masyarakat. Itu bantu dorong dia, you know, itu beda. So I hope mereka tetap, again, yang paling penting di sini, ketika mereka lagi di sini, lagi naik, jangan overhype mereka. Biar mereka tetap humble. Biasanya anak Indonesia ketika udah dapat pujian di media, di sini dapat endorse, ini, dia udah merasa bintang. Sebelum dia 20 tahun. 20 tahun jadi bintang, iklan, 23 hilang. Sebut satu nama. Nggak mau. Bisa aja mancingnya. Ini contoh aja. Tapi ada. Tapi bedanya sama pemain luar, kalau mereka dapat puji-puji begitu atau endorse begitu, mereka, oh gila, I think I have to push more. Pakai admin harusnya Om. Medsosnya. Itu lebih bisa dijaga di maintain. Bukan, karena mereka itu, you know, ketika kita dipuji, when you're doing something good, you say, okay, I want to keep doing that. Kalau Indonesia, anak muda, kalau dipuji, mereka pikir, okay, berarti aku udah nggak perlu kerja keras. Udah puas. Itu mindset yang beda. So, kalau mereka ini bisa humble, kurangi main TikTok, tok. Ini contohin lagi berarti ya. Ya, bro. Pogba. Kebanyakan TikTok, you know, all these things, you know, like, I mean, you have to have fun, play football, enjoy, but what is your priority? What is your goals? Goals kamu mau cuma main di level Indonesia, Liga 1, atau kamu pengen main di Eropa? Kalau otak kamu bilang, okay, let's say aku mau main di Eropa, walaupun kamu nggak sampai Eropa, kamu sampai Jepang, itu udah luar biasa. But you have to have target. Di sini kalau udah dikontrak sama let's say satu salah klub besar, Persija, kamu udah mikir, aku udah bintang. Harusnya tetap push. Harus naikin lagi targetnya, Ketika mereka masuk di klub itu ada pakai pemain asing. Kalau pemain asing dominasi. Asing, Papa. Kalau asing, asing. Asing, bukan asing. Asing ya. Kalau pemain asingnya dominasi di tim, otomatis pemain lokal ini nggak ada waktu. Jam terbang. Dan dengan nggak ada jam terbang, otomatis confidence-nya hilang, dia nggak bisa, and then nggak main di luar, di Indonesia nggak main, habis. So, di situ kalau mereka lagi begini, now, what's your next plan to make these people lebih percaya diri and then yakinkan mereka bahwa we need you to be here, you know? Ya, itu yang kita butuh. Ya, semoga U17 kita kan udah lolos Piala Dunia nih. Ya, sejauh melangkah mungkin di Piala Asia kali ini ya. Maksudnya jalan masih panjang, jangan, aku lolos Piala Dunia, ya udahlah santai aja mainnya. Sama ini Bang, izin keluarga itu penting. Izin keluarga, betul. Takutnya keluarganya tidak merestui, orang tuanya jual sawah, terus nanti suruh buka usaha. Itu mindsetnya ini banget, Indonesia banget tuh gitu tuh biasanya. That's what we're talking about. It's all about mindset. Harusnya orang tuanya juga dikasih tahu kalau berkarir di sepak bola. Orang tuanya pasti mau. Pasti support. Ada juga yang nggak mau. Om, kalau di daerah-daerah tuh ada yang kolot gitu juga. Ada, masih konvensional ya. Konvensional Bro, tuh ada. konvensional gimana? Kalau kamu sekarang mimpi semua orang tua lihat anaknya sukses. Kalau kamu udah lihat anak kamu pakai baju Timnas Indonesia, kamu mau apa lagi? Pembuktian, ya. Kamu bau, kamu jualan apa? Mata lo. Nggak cocok banget. Kecuali orang tuanya fans Timnas Malaysia. Nggak mau. Malaysia. Apalagi di sini semua Indonesia punya fan base mungkin di Asia atau bahkan bisa saing sama Eropa paling besar. Impossible orang tua yang lihat anaknya pakai baju timnas terus nggak mau. Karena saking ramainya di Saudi kemarin pas gue di sana, tiketnya sold out. Lu bayangin turnamen yang kelompok umur yang penontonnya sold out. Sold out. Jadi exactly. Jadi emang Pertandingan apa?
U17. U17. Qatar. Enggak, yang kemarin di Saudi kan main Oh, main iya, di iya, Saudi iya, kan di Jeddah kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi iya, benar-benar. karena Iya, banyak orang waktu itu bahkan si tim yang si Saudi Pro League yang ngundang gua ke Arab tuh nanya, "Ini emang kayak gini ya di Indonesia?" Semua timnas tuh lah selalu Bro, laku. jangankan salah ya. Pas kita lawan Australia di sana, Ya. Sold out. aku punya teman, dia nggak tahu ada pertandingan sepak bola. Dia nggak tahu. Terus dia terbang ke Australia, dia landing bandara, dia lihat Shal. merah putih, dia bilang, bro, kenapa Indonesia di sini? Indonesia have game. In Australia dia bilang ada tiket. This guy nggak pernah nonton bola. But saking fanbase Indonesia, dia darah di bandara Australia loh, dia tahu ada pertandingan. Karena orang Indonesia di situ sangat fanatik. And then mereka heboh. Iya. So, Indonesia mau taruh pertandingan dimanapun, kalau itu ajang sangat penting, mereka akan datang. Berangkat. Mas. Berangkat semua ya. Not everybody can do that. Ya bro. plus juga kemarin kalau di Itu Saudi nggak kan banyak gampang. orang Indo juga kan. Ya. Banyak orang Indo. Tiket mahal pun sold out. Dibeli, ya. Kecuali di Bolivia mungkin. Itu aku jamin tetap berangkat. Kecuali nggak dapat visa. Itu dia. Pemain sampai pakai Itu beda. Oksigen. Ya. Ya semoga timnas U17 kita bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia. Amin, amin. Juara alhamdulillah. Amin. Kalaupun masih belum diberikan kesempatan untuk juara, bersinarlah di Piala Dunia tahun ini di Qatar. Oke. Gila. Paling dekat besok menang dulu lawan Afghanistan. Afghanistan. Kita lihat mentalnya Aku tuh, lihat jangan mentang-mentang udah juara terus bilang lemas. Pelatihnya mau rotasi tim. Rotasi. Katanya. Wajar ya itu. Ya dia harus istirahat yang main bener, dua bener. kali. Karena Indonesia satu-satunya tim ya dari dari Asia Tenggara yang udah pasti lolos. Pasti lolos, betul. Vietnam Masih belum tentu, berjuang lagi. Thailand udah pasti gugur. Thailand Malaysia Thailand nggak nggak main. lolos. Belum. Thailand nggak udah pasti lolos. nggak lolos. Oh, udah pasti lolos. Kalah 2 kali. Yang udah lolos tuh Indonesia. Qatar, Uzbek. Arab Saudi sama Uzbek betul. Baik terus tuan rumah. Kok apal banget sih yang Uzbek nih? Yang Uzbek apal banget. Ada di ini bang. Ada di berita. Tuh senyum-senyum tuh dia kan. Senyum-senyum tuh dia kan. Tapi ya kalau ngomongin apa ya, yang merah yang lain, ini ada satu merah juga yang mungkin kelihatannya kayak nggak niat gitu mau juara. Semua fansnya kalau ditanya ragu-ragu icuk mulu kayak menang nggak ya. Ya ada satu tim bernama Liverpool yang sepertinya ketika Arsenal imbang kok dia malah kalah lawan Fulham, Pak. Ngomong dong. Gimana sih Pak Kinas? 3-2. Gak usah nanya tim saya kan terbaik sejagat raya. Jangan ganggu urutan 13. Jangan diganggu. Urutan 1 gimana? 13 sama 14 sih sekarang. Iya kan sama aja. Di bawah juga. Kalau bahas juara jangan ikut deh. Enggak ikut. Gua Tim kan- kamu nggak usah ikut. Nggak usah. Kalau dibalik urutan 3. Dibalik urutan 3 emang. Nah, gimana Pak Gino? Iya, gua kira Chiesa main, ternyata Chiesa 14 kan. Ternyata Manchester United gitu kan. Nggak apa-apa, udah dari tahun 90 sampai 2010-an kan menang terus nih. Iya. Kasih. Gimana nih Pak Kinos? Nggak tahu nih, mengecewakan banget. Kekalahan kedua ya Liverpool musim ini. Oh, yang pertama Nottingham Forest ya? Iya, Nottingham Forest. Terus akhirnya kalah sama Fulham. Tinggal 3-1 lagi. Ketinggalan. Padahal udah leading loh, 1-0 dulu. Unggul belum berarti Golnya, menang. iya golnya tapi keren banget. Nah begitu kebobolan 1, 2 mentalnya berantakan segala macam. Lu sebagai fans Liverpool lu mesti nggak ya, temen gue baik banget. Tirta juga kayak mesti kalau liat tweetnya deh suka kayak nggak yakin gitu Liverpool juara. Iya, dokter Tita selalu bilang ini ya, maksudnya gara-gara satu fans itu kita malu semua tuh. Oh, fans yang ini. Yang ya. parah. Mana yang kata aing? Aku nggak ikutan. Gimana kata aing? Tapi entah kenapa ya kayak jadi suges gitu. Ya bener juga begitu dia keluar, naik, tuh kok performanya kok menurun gitu. Tapi lu masih takut ya? Gue kalau takut enggak, cuman gue masih nggak mau sombong Liverpool pasti juara. Gue nggak berani ngomong begitu. Tapi juara sih. Juara. Iya kan makanya Juara kan? pasti. Gue sebagai MU aja udah kayak ya udah Mereka juara. juara. Mereka just Amin. apa namanya form is temporary. Kalau lihat semua tim mereka konsisten, mungkin 1-2 game kalah. Kamu lihat tim lain, Kalah Man mulu. City, aduh. Manchester merah. Juventus. Nggak usah bahas. Apalagi Arsenal. Tapi di Champions bagus om. Ya tapi kan Bro, itu Arsenal itu istilahnya kita gini. Kita koin, kita tuh.
Parah banget. Waduh, dia ntar dipotong loh sama fans Arsenal, lu diceng-cengin Bodoh loh. amat Arsenal. Arsenal emang lagi simpen tenaga. Om. Arsenal ini, kamu lihat lawan Madrid, disikat kan? Baik kan bisa sampai 6-0. Harusnya. Ya bisa aja besok di Premier Bernabeu. League Bernabeu. lawan tim paling di bawah kalah tahu seri bro. Iya. Karena mereka tolong sama free kick juga sih bro. Iya, Betul. servisnya emang bagus. Lepas dari itu mereka luar biasa. Mereka bro. jago. Bukan ada Thiago Courtois itu. Bro, all round mereka dominance. Iya. Mereka bisa Madrid kemarin bisa kalah 7-0 easily. Iya. Bellingham bilang bisa ke bulan 6 harusnya. Bisa. Karena kalau kita ngelihat dari leg pertama kemarin ya, dari ketika Real Madrid dihancurkan oleh Arsenal, di luar dari emang free kick-nya Declan Rice, Bagus banget itu. Top. Keren banget sih. Luar Dua-duanya keren biasa, banget. luar Keren biasa. banget gila, dua-duanya. gila. Eh. Mungkin fans Madrid Dalam satu pertandingan lawan Madrid itu sangat luar biasa bro. Ya. Iya. Dan dia selama berkarir, dia pernah tendang 12 atau 23 free kick. Dalam satu pertandingan Dua lawan Madrid, Madrid, bukan lawan Manchester United. Itu menyamai Del Piero. Del Piero juga 2 kali free kick di Bernabeu. Jangan kamu gitu dong. Tim saya, tim saya. MU itu tim hebat loh. Jangan Iya. gitu. Hebat. Iya. Jangan ganggu urutan Jangan 14. Jangan ganggu urutan 14 saya, Pak Greg. Jangan diganggu. Itu luar biasa bro. Bagus banget mainnya luar Iya. biasa. Aku lihat yang pertama, Iya, itu gila. Yang Yang kedua, itu. Kayak waktu aku, Benar. tapi ada pertandingan Persis Solo lawan Jepara. Aku gol begitu. Persis sama. Padahal dengan bola yang keras waktu itu ya. Lapangan yang keras. Yang pertama itu gila. Yang kedua ampun. Mana kiper yang bisa nepis? Om, tapi Superman itu, juga nggak bisa. itu pengaruh angin gak sih? Enggak Bisa sih, melengkung itu gitu. teknik bro. Teknik ya? Dia latihan, you can see. Kalau mereka percaya dia untuk ambil 2 kali begitu, berarti dia di latihan dia udah mungkin coba dalam 5 kali dapat 3-4 Dapat kali. masuk. Possible. Matematika. Karena sebenarnya disuruh membuka Saka atau sama Odegaard, boleh bilang kayak lu crossing aja Possible. crossing. Kata Declan Rice, crossing dari mana ini? Udah buat tembak. Iya. ya kan? Iya, emang Arsenal keren banget waktu main di Emirates lawan si Real Madrid. Tapi leg kedua 3-0 main di Bernabeu. Enggak. Lu Ini kira-kira gimana? kalau gua kemarin karena gua siaran ngebawa ini Papa Greg Real Madrid lawan Real Sociedad di Bernabeu Copa del Rey semifinal yang sampai akhirnya perpanjangan waktu yang ngebuat saya juga harus pulang rumah jadi pagi banget nih ya. Ya kan jam perpanjangan tuh ya elah. Itu defense Madrid dari pertandingan kali itu berantakannya kacau. Wah, kacau sekacau-kacaunya kayak Kenapa dia bertahan ya? apa? Nggak main bertahan tapi kan Nggak main ofensif. bertahan, tapi Nggak emang main bertahan, berantakan. cuman ya- Koordinasi belakangnya tuh berantakan banget. Lu bayangin Sociedad yang bisa dibilang kan iya papan tengah, papan atas enggak nyampe. Ya. Dia bisa nyerang segitu cepatnya dari sisi sayap, bahkan iya Sociedad juga berantakan sih, counter attack juga kebobolan. Tapi Madrid segampang itu dibobolnya. Iya. Jadi kalau kemarin ngelihat Arsenal ini kenapa Madrid kayak nggak bisa ngedominasi Arsenal, cuma bisa counter attack doang, ya udah kelihatan dari ketika waktu melawan Real Sociedad itu udah kode tuh. Bukan bro, gini bro. Ketika kamu punya game plan, ini kan Madrid, mereka merasa superior kan? Iya. Mereka datang, we are Madrid. Mereka datang ditekan sama Arsenal. Pas kamu grogi, oh apa? What is going on? Apa Kaget, yang salah? kaget, shock. Kaget bro. Mereka nggak kasih bernafas. Iya. High press, and then Arsenal itu mereka bisa bawa possession, you know. And then Arteta bilang dia konsultasi sama Pep kan, sebelum game itu. Dia konsultasi, tanya mungkin masukan, bagaimana dia bisa, mungkin itu salah satu alasan mereka bisa press Madrid sehingga 90 menit bro, mereka nggak nafas. Nah, pertanyaannya apakah pertandingan Real Madrid itu menjadi peak-nya dari Arsenal? Semoga enggak ya. iya. Semoga bisa konsisten terus-terusan dan ya sedikit bikin Liverpool deg-degan lah. Pernah menang di Bernabeu yang Henry itu. Ya. Pernah bisa, tapi kan itu kan Henry master class waktu itu. Iya kan? Master Yang class pakai Henry. jersey kuning kan? Iya, Thierry Henry beneran megang bola dari belakang, dipojokin, ditahan-tahan. Wah, gila, itu juara, itu yang masuk final kan. Yang final kalah sama Barca. Yang kalau misalkan Barca ya, Lehmann Barca. nggak kartu merah, bisa jadi Arsenal Sol Campbell. juara. Sol Campbell, Iya, iya. betul. Bisa Bisa jadi. jadi. Ya, Kita Arsenal nggak menang pernah 3-0. tahu bro. Iya, nggak ada yang pernah tahu, Papa Greg. Boleh kedua, aku pikir semua pemain Madrid bilang,
oh we are Madrid, hala Madrid, nanti di Madrid. Bro, you are out. No, kalau iya Aku tiga kasih tahu, you already are out, setengah 100%. kaki kalau menurut gue ya, kalau ngeliat dari Setengah kaki bro. udah out. Menurut aku sih udah diangkat bro. Udah diangkat nggak Kan apa Pak Greg? Tapi Bernabeu loh. Ya, Bro, who cares? kalau Arsenal menangnya 2-0 itu masih bisa, kemungkinan dikejar masih bisa. Tapi kalau 3-0 ya menyenangkan sih melihatnya kalau bisa terjadi 3 sama. Tapi jangan lupa Barcelona kalah sama Liverpool loh di Anfield. Iya, betul. Butuh 4 gol dan dia lakukan itu loh. PSG you mean? Ya Arsenal ya Liverpool Barcelona. Yang- Kamu ingat yang PSG, tren. jangan kamu bahas itu, bahas yang waktu PSG sikat Barcelona butuh 5 gol untuk lolos. Mereka cetak 6 gol bro. AC Milan Deportivo La Coruña dulu tahun Lawan 2000. PSG, Iya. lawan PSG. Itu kemungkinan ada, but again, you are playing with a coach who understand tactical. Bro, dia di situ, di game kayak gini kamu bisa tahu parkir bus itu ada manfaatnya bro. Iya. Di game itu kamu pasti aduh, gimana. Itu kalau bukan Thibaut Courtois Game udah plan, lebih gitu. dia pernah pakai itu sama City. Pep. Ya, dia hampir frustrasi kan. Ya. He will use it bro. Iya. And then mereka bisa cetak gol. Itu Arsenal will score. in Bernabeu. Arsenal menang 3-0 di leg pertama Aston Villa perempat final. Aston Villa kalah 3-1. Arsenal membumi lagi ya dari Paris Saint-Germain. Tapi Barcelona Jerman Oh, ini bersinar ya. bersinar. musim ini Udah ya. juara, udah pasti juara. Harapan nih. Udah pasti juara Ligue 1. Ligue 1. Liga Champions. Ligue 1, ya kan? Ya, Tapi Barca. malah fresh banget nih lihat squad PSG tahun ini ya. Iya, karena mungkin ya pertama kali nggak ada Muda-muda Kylian gitu. Mbappe, Ya. Kraft Slava, siapa namanya? Havertz, Sevilla, Ya, 3-1. Barcola. Saya agak nggak seneng bahas PSG ya. Ya, kenapa sih? Tim saya gugur sama tim Oh itu. iya. Tapi tim Anda pas lawan PSG belagapan di Anfield. Iya, dia gelagapan. Wingernya buset Dembele, ya kan. Kebobolan satunya juga karena blunder kan. Pas udah capek masuk, Kang In dimasukin, ngebut Kang juga. In. Wah, lar. Ya, akhirnya Satu-satunya wakil Italia juga menang Inter Tapi 2-1. tim kesayangan Anda ya? Itu surprise of the night. Iya. Aku nonton game itu, I think Bayern kurang hoki. Kalau kamu Yes. bilang Iya. Harry Kane kena tiang. pertandingan yang bisa berubah di leg kedua adalah Bayern pertandingan Munchen itu. 1-2 Mereka karena Bisa bisa berubah ya? menang Masih di bisa Milan. berubah ya? karena Iya. Bisa menang di Milan. ngelihat Bayern kan sebenarnya banyak pemain belakangnya cedera ya. Bahkan pemain belakangnya Eric Dyer yang jarang main ada di sana. Harry Kane kena tiang Ya, Ya. kurang hoki. di depan gawang. Olise juga tipis tuh. Iya, Jadi yang udah pasti out menurut Papa Greg tadi ada Madrid, Madrid. out, Dortmund, Madrid out, Dortmund out, Villa. Aston Villa out. Inter mungkin. Mungkin Oke. masih mungkin kalau Inter. Masih seru ya, masih seru ya. Iya, Ya, mungkin. Aston Villa akhirnya dibuat ngebumi lagi ya sama Iya. Paris Saint-Germain. Iya. Ya, they will go out. Tapi untuk mereka sampai ke sampai sini, Sini. itu udah luar Udah biasa. luar Mantap buat Dan kalau lihat tim mereka bukan tim yang punya pemain yang luar biasa, but mereka punya pelatih bagus. Dan setiap mereka main, mereka punya motivasi tinggi. So, Ya kalau kata Aston Villa, terima kasih kepada Saudi Arabia yang membeli John Duran ya. John Duran, duit dari John Duran akhirnya bisa digunakan mendatangkan Asensio, Marcus Rashford, ya kan, Donny Malen. Aston Villa tuh jago mungkin karena ada Marcus Rashford nih. Enggak. karena mereka punya tim bagus. Sabar. Enggak, dia bagus. Rashford bagus ya kan. Bupati Manchester. ya Golin kan? 2 dia. Enggak, Rashford itu gini. Gua tuh selalu mungkin Pak Bagel bisa ini ya detailin lagi. Gua selalu percaya pemain tuh semua tuh cocok apa nggak cocok sama skemanya. Rashford Iya. tuh cocok ketika dapat tim yang counter-attack cepat. Waktu zaman Ole kan dia superstar. Iya. Counter-attack di Aston Villa sering banget dia emang situasi counter-attack dan dia emang jagonya disokin gitu. Kalau lu dapat build up gelagapan tuh bocah. Iya. Gitu, puyeng. Ini kan Pak Bagel guys, sesuai kan? Again tergantung pemain itu juga di klub itu saat itu dia happy atau enggak. Nah, itu juga penting. Itu again kalau kamu dapat kepercayaan yang secara penuh dari manajer, kamu akan tampil mungkin 200%. Kalau tiap hari kamu harus buktikan ke manajer bahwa kamu harus main bukti-bukti, itu capek mentally, to be honest. Berarti kamu harus kerja keras untuk dimainkan. Sedangkan ada pemain lain yang nggak perlu kerja keras, mereka kasih kepercayaan. So it's different. He wasn't happy. Dia nggak happy. And then di Aston Villa mungkin, untuk dia bisa
masih perform kayak sekarang aja, aku salut untuk dia karena kritik yang dia dapat selama di MU itu nggak mudah loh sebagai pemain. Stres Iya, benar. Nggak mudah Tim bro. besar betul-betul. Itu bisa rusak mental gitu. Iya. Berarti musim depan udah pasti ke Aston Villa nih, permanen. Nah, kita akan melihat apakah Rashford balik ke Manchester apa enggak. Langsung aja ke Asia. Dia Malaysia datang dan nih. Hongkong. MU sama Liverpool datang ke Malaysia sama Hongkong. Takarannya tuh situ ya. Kita biasanya lihat aja. pramusim ya. Kalau dia nggak dibawa ke Malaysia berarti mau pindah. cabut ya. Ini kan ada dua pemain yang Benar. akut ya di Manchester ya. Jadon Sancho Sama Marcus Rashford. Ya. Nah, kita lihat nih kalau dua orang ini ada di Iya. pre-season. Tapi bukannya Gancho oke. di Sancho. sana. Di Chelsea. Di Chelsea so-so lah. Oh, Sancho no. Sancho no, Rashford. Ya ngelihat lah, tapi ya kita akan melihat Liverpool dan MU datang ke Asia lagi nih. Aku sih berharap MU bawa Dong Fangzu. Dong Fangzo, udah tahu. Dong Fangzo itu salah satu pemain Asia yang dapat guard of honor di Chelsea kan. MU Iya. juara tuh. Ditepuk tangan Iya, yang masuk. iya. Karena besar kan iseng banget. Iya. Udah juara nih, lawan Chelsea, gue turunin pemain-pemain aneh-aneh lah. Dong Fangzo disamper besok. Ditepuk tangan. Aduh. Mungkin teman-teman yang tahu keberadaan Dong Fangzu sekarang ngapain? Tulis di Boleh ya, bawah. boleh. Karena kita nggak tahu lost kontak. Siapa tahu kita bisa mempertemukan Dong Fangzo dengan Kinos ya. Karena ya siapa tahu Kinos bisa belajar gitu bagaimana mencintai itu klubnya secara keseluruhan gitu. Nah, ini dia pre-season dari Liverpool. Lu mau nonton nggak? Kayaknya pengen ke Jepang cuman pas lagi musim panas nih, panas banget. Bawa anak istri. Tapi Jepang kalau lagi panas banget. Pak. tahu nggak apa-apa. Ih, gila kan bikin konten sama istri jadinya Iya pasti kan. juga sih. Pengennya sih ke Jepang, kemarin ke Hong Kong kayaknya anak-anak kurang berkesan ya. Kalau Asik. Jepang mereka happy sih. Ke Jepang ya. Jepang Walaupun ya. panas nggak apa ya. Nggak apa-apa lah. Ih, Astros. Iya, terakhir nonton Singapura lawan Munchen. Wah, itu seru. Oh iya. Liverpool di Munchen di Singapura. Seru. ICC ya. ICC ya betul. Liverpool emang Singapura paling sering lah ya. Iya, waktu itu salah satu sponsor utamanya juga kan. Iya betul. Ketemu ngelihat deket banget gue tuh ada Salah, adu sprint sama Davis Alfonso. Nah. Wah, gile. Ngebut ya? Ngeri banget tuh sprint. Ngeri. Tapi lu apakah sudah pernah ini nonton? Nah ini kan ada fotonya nih. Kalau Ya. kita nonton Liverpool Asia Tour. Oh ini masih pandemi berarti ya? Baru sembuh. Baru bisa mulai longgar. Longgar ya. Baru boleh Anak keluar. lu udah Liverpool juga? Apa mesti gua kirim jersey MU ke rumah? Bro, masih di perut aja. Udah gua langsung yel-yelin. You never walk alone gitu ya. Gua paksa lah, begitu lahir langsung beliin baju Liverpool. Nah tapi kalau misalkan anak lu yang cewek kan Liverpool ya, misalkan punya pacarnya fans MU datang ke rumah gitu. itu salah satu Itu gimana? misalkan? barometer. Itu gimana misalnya? Begitu dia nggak suka Liverpool, take out. Bye. Walaupun anakku sayang banget ya sama dia Nggak nih. boleh. Jangan masuk ke teras rumah gua. Ih, bapak macam apa kamu? Kalau nggak di teras kasih Yakin. Masa misalkan Enggak lah. saat itu pemain itu di MU tapi dia pemain dunia gimana? Bisa papa ini yang ganti tim. Setidaknya jangan pemain MU lah. Ya kalau misalkan pacar anak lo fans MU gitu, datang lo Enggak, Ding. Tapi gini, ini faktanya ya. Gua entah kenapa berubah setelah gua mulai siaran bola kayak bapak. Tio, entah kenapa gua menghargai setiap tim. Karena gua pelajari mau nggak mau kan siaran sepak bolanya malam ini apa gitu, pelajari segala macam. Akhirnya gua menghargai setiap klub sepak bola. emang harus kayak gitu. Entah Kecuali kenapa. Enggak, Nggak ada semua. termasuk MU, termasuk Persija waktu itu jadi oke. Jangan bahas Persija bro, kamu nggak respect. Kamu barusan bilang kamu nggak suka aku Kan waktu itu aku di dulu, Persija. Pak Greg, itu dulu. Fan, ya. Itu dulu. Bisa jadi orang. Dulu kan Pak ketika masih muda kan biasa emosi ya kan. Emosi. Persib Iya, mulai. Bukan emosi, panas. Makanya Panas. begitu dipercaya jadi sportcaster, bawain pertandingan sepak bola tuh ya jadi mengerti. Berarti kamu art you see main things bola. different perspective. Iya. Beda. Iya. Gitu. It's good. Emang It's kayak good. gitu kalau jadi sportcaster kayak gue juga Iya mesti kan? netral. Entah kenapa kayak gitu. misalkan bapak gue siaran MU Chelsea waktu itu. MU Chelsea yang MU udah unggul kebalap sama Cole Palmer akhir. Ya puasa-puasa tuh. Itu saya lagi siaran mukanya mesti dijaga banget. Pas udah closing kan, pas closing hostnya kan teman saya si Jerry ya. Dia langsung
Tio gini gue, saya jawab cuma sih begini doang di depan kamera, on cam cuma geleng-geleng kepala. Saya geleng-geleng kepala. Kelihatan kok Pak, kelihatan. Karena itu udah tahap di mana udah nggak bisa ngejaga untuk netral, ya jadi malah ngelawak. Tapi ketika lo kerja, ya lo mesti netral ya, nggak bisa. Tapi satu hal aku mau tanya, kenapa kalian itu selalu pusing and very mau dukung klub itu? Mereka aja tidur nyenyak, kalian yang pusing di sini. Why? Mereka maksudnya siapa? Timnya. Fans. Saya sih tidak pernah nanya itu ya. Pemain Chelsea habis main pull up, ganti baju pakai Ferrari, lampu pulang. setuju saya. Kalian di sini pusing. Tapi masa sih Papa Greg nih, percaya Serius? waktu mungkin masih ngebela Persija, kalah lawan Persib mungkin ya. Masa sih nggak kepikiran? Enggak kayak Kesel apa segala macam? No, it's football, bro. Profesional. Menang kalah pasti ada. Habis itu pulang. Kenapa harus mau bunuh diri? Apakah semua pemain seperti itu? Soalnya zaman Bro, Om nggak ada Bro, IG. what you have to do? Zaman Om nggak ada IG. Zaman Om nggak ada IG. No, tapi itu betul, bro. Sejak ada IG, orang itu ciptakan penyakit. mentalitas yang sepak bola itu life or death. No, bro. You win or you lose. And then sebelum masuk lapangan, kita udah tahu bakal satu tim akan menang atau seri. But the bigger man, after you play, you know you already kerja keras, udah berikan 100%. Gini, aku sedih ketika aku main kurang maksimal. Oke. Kalau aku udah kerja keras, hasil nggak dapat, aku pulang, aku mandi, aku tidur nyenyak, bro. Kalian yang pusing tulis di medsos. Kalau wasitnya curang apakah Ya, ada kan Mau juga. gimana? It's always happening in football. Kadang wasit salah, di pihak kita. Besok mungkin di pihak tim lain. Mau gimana, bro? Wasit juga manusia kan? Ya. But again, kadang karena kita bawa emosi, kita react ya. But kalau aku udah pulang, aku nggak pernah habis game aku tulis, karena wasit aku kalah. Never. Ya selesai udah skor ya. Selesai. It is what it is. Bro, what it is, come on, ya. you move on. Artinya apa yang pakai ini It is what it is ya. Ini Iya. Tapi lu udah kayak gitu ya, Pak Tio ya? Maksudnya, Gua misalnya kan MU gua- kalah kayak yang Karena kalau gua kan emang dari 2011 kan jadi sportcaster ISL kan, Indonesia Super League, terus habis itu jadi jurnalis. Nah jadi jurnalis tuh ngebuat gue jadi ngelihat semuanya tuh jadi berbeda gitu loh. Misalnya jadi netral. Karena ketika lu bikin tulisan kan, apalagi kalau dapat order tulisan 2000 kata gitu. 2000 kata kan panjang tuh. Dan itu mesti senetral-netralnya. 2000 kata, Bang? 2000 kata. Itu bisa nggak apanya hanya 3 receh? apa gitu. Enggak, kalau udah gitu, udah 2000 kata suruh bahasa Inggris. Allahu Akbar. Tapi ya maksudnya jadinya lo ngelihatnya di netral. Jadi makanya dulu pas gua masih SMA kuliah tuh emosian tuh. Banget. Wah, itu pasti waduh ya. Banget, Tapi ketika udah gitu Ada kayak yang berantem teman saya Om, fans Chelsea sama MU gitu ketemu. Bener-bener bener. pukul-pukulan. Lah, ya. Hubungan saudara sama Jose Kamu Mourinho menang aja nggak? enggak apa? Menang. Bukan aku, temanku SMA ada. Ya kirain kayak kamu. gitu. kalau dia pasti menang lah Tiban lah. Wah, itu tapi sekarang masih banyak yang begitu. masih banyak. Kan Apalagi beberapa kali banyak yang nobar aja begitu. ada yang ribut. ada. Gue tuh Nobar ribut. selalu bilang gini apa gerak orang-orang. Lo ngapain sih berantem-berantem kayak misalkan dia smart fans karena zaman sekarang ketika lo jadi fans lo marah-marah, lo mukul-mukul orang. Emang klub sana peduli? Nggak ada yang peduli. Nggak ada, bro. Di luar negeri fans tuh sepatu. At the end of the day, Fans nobody sepatu, cares. anjing. Iya benar. Nobody cares. Misalkan, kalau pemain semua udah kerja keras, mereka pulang, yang nggak tampil baik pasti introspeksi diri. Iya. Udah tahu, oke hari ini aku kurang maksimal. So, setelah itu ya besok ya apa yang kamu bangun, kamu tidur, kamu latihan lebih keras, Oke. lebih disiplin, coba untuk improve. Bro. But again, hanya di sini I know that sejak ada social media, like you said, ada bully, you know. Iya. Sebelum itu mana ada, bro. Ya. Zaman aku Persija yang kamu bilang itu Persija, Persib. Habis game aku pulang, nggak tahu ada nothing. I don't know what is happening outside. Nobody cares. Zaman-zaman dulu saya But siaran sekarang digital tuh. habis itu, ya pasti udah ada. Iya, benar. Banyak emosi, Om Greg, again. tapi kalau waktu main kurang bagus ketika pertandingan pulang kan otomatis sedih. Ada lagu-lagu yang bikin semangat Om Greg nggak untuk meningkatkan mood gitu? Ada pasti. Apa? Salah satu Om. Siapa tahu bisa Papa Greg jadi lah. referensi kita. Om. Mas aku kasih tahu, kamu pasti suka dangdut. Aku nggak nyanyi dangdut. Enggak, jangan suzon dulu Om. Dia ini EDM. Pak. Wow, apalagi aku butuh lagu. Lagu-lagu samba, brazo. Oh, Beethoven. Apa Om yang paling itu suka Om?
I like Yang paling bikin semangat gitu. Bernardia. Tinggi. aku suka R. Kelly lagunya. Storm is over. The storm is over. Yeah, something like that. I believe. Yang I chill-chill believe ya? I can Yang chill fly. ya? Yeah. believe I can fly. Yeah, something like that. You know, just calm you down, and then when I sleep and wake up, I say, okay, let's go again today. Oke. Mindset bro. Mindset, Tapi kalau ketika Papa Greg berkarir ya, gue mau nanya nih Papa Greg nih. Siapa sih partner Papa Greg yang paling klop di klub sepanjang Papa Greg berkarir sampai sekarang? Klub di lapangan. BFF paling BFF gitu. Bestie. Yang bestie. Sampai sekarang mungkin masih Atau komunikasi. nggak ketika di lapangan nggak usah banyak omong tapi udah tahu dia kesana gue kesini. Pernah tukeran nomor HP juga mungkin. Banyak sih. Soalnya Satu aku aja, banyak Om. partner. Banyak ya? Ya, banyak partner. Atau partner striker paling cocok. Satu. Aduh, nggak bisa sebut satu. Kalau Papa Greg banyak loh. Iya, Ini- satu just yang Aku banyak loh. Dia nggak enak kalau nyebut nanti pasti di Aku- WhatsApp nih. Lo kalau bilang lagi gini lo. aku soalnya semua partner aku sangat luar biasa. Wih. Oke, let's say yang debut, yang partner debut yang like luar kualitas di atas rata-rata, let's say 2008 BP, BP. karena dia pendek, buat dia bisa langsung cocok tuh, Jago. debut langsung cocok, match. bukan cocok, aku yang kasih bola, aku supplier. Nah, karena Papa Greg udah bilang BP, kita datangkan Dia langsung supplier. Bambang Pamungkas. Ini dia. Ini dia. Gimana? Oh, idola, apa kabar? Baik, Papa Greg. Gila. Mirip banget lagi. Bambang Mirip banget lagi. Pamungkas. Oh, Bambang Pamulang ini. Bambang Pamulang, Bambang Pamulang. Bro. Gimana kan? Gue datangin langsung nih. Langsung, ya nggak? Tiap hari ketemu orang ini saya. Tetap kalem. Gimana? Mirip banget loh. Dia ngeliatin dari atas saya. Tapi melihat fenomena Bambang Pamulang ini kemarin aku sempat kepikiran Bang di jalan. Kepikiran apa? Jadi orang-orang kayak Mas Bambang Pamulang ini adalah orang-orang yang rezekinya tidak disangka. Dia di sana. Rezekinya dari Bro, mirip sini orang. Langsung dipoto. Dulu kalau si Bambang Pamungkasnya nggak main di Persija gitu, misal ini juga nggak terkenal. Bener. Mas siapa namanya, Mas? Bambang Pamulang. Aslinya siapa sih Bang? Aslinya? Awai. Awai. Siapa yang pertama kali bilang Mas mirip sama Lionel Messi? Tapi rambutnya kamu harus ke salon, kalau kurang. Oh, kurang naik. Iya, kurang naik. Siapa yang pertama kali bilang mirip? Banyak, Mas. Teman-teman. Orang rumah gitu, orang tua. Enggak ada. Pacar Dari itu. temen. Enggak, Tapi lo sendiri ngerasa gak mirip sama Mas Bambang? mirip. Banget ini mah. Ngerasa. Bahkan lebih ganteng. Enggak, Mas. Iya, nemu lagi ya. Itu aja Tapi lagi. udah pernah ketemu Bang BP-nya langsung? Udah 2 kali. 2 kali. Udah ajak foto bareng juga itu. Ada yang komen juga itu. Iya. Ada yang komen mungkin mirip dari mana katanya. Diserang itu. Oh, diserang. Mata lu minus berapa? Iya, jahat banget tuh warnanya. Sampai diserang. Sebenarnya ada satu lagi ya, jualan cilok tuh ada. JIZES. Ada kan yang mirip Bang BP Teci, juga. Teci. Ada Bang. Ada sih. Yang jualan teci. Teci jualan Oh, ada ya, ada juga. Mungkin itu versi lebih tuanya kali ya. Iya. Ini versi muda ya? Iya. Ini versi BP di 2000-an ya? 2000-an, 2004 ini. 2004 masih muda ya. Jadi waktu 2004 ini. foto-foto bareng banyak yang ngebully. Iya. Banyak yang ngebully, banyak Mirip dari banget, mana. ngebela Mirip juga. banget ini. Tapi kalau Mas Bambang yang sendiri terakhir Mereka saking mereka sayangnya sama BP. Oh, Iya, tidak mau disama-samain. Mereka merasa ini idola mereka gitu. But Iya, again, Nah, BP ini kan identik dengan sundulan. Coba kita tes dulu nih. Mas Mukti lempar sundul ke Mas ini BP. bukan sundulan, kalau ini sundul gading nih. Ya. Ada temennya dia satu lagi juga yang sering muncul di acara-acara. Kemarin saya ketemu juga di acara nobarnya Clear. Ada Pramuka Arhan ya, temenmu ada. Pramuka Arhan. Pramuka Arhan. Mirip Arhan. Mirip Arhan. Coba. Siap ya? Siapa ya? Sundul kemana? Sono aja. sana. Atau kesini kalau ingin saya nggak apa deh. Saya kiper nih. Tangkap nih. Hop. Sudah kan Mas BP? Uy. Tapi Mas Bambang Pamulang ini Bang,
Kalau dulu si BP yang asli mainnya di Persibas Banyumas gitu. Itu bisa. No, itu nggak benar. Coba gimana, Yo? Yang benar, yang benar. Ayo. Yang serius. No, ada kalau pertandingan besar Udah dia itu. Bagus dikritik loh. dikritik. 1, 2, baru 3. Oh, gitu. Sah. Hey. Harus belajar lagi. Coba lagi, coba. Tarik dulu, tarik. 1, 2. Sah. Hey. Biar tambah mirip, biar lebih banyak offer dari tawaran ya masuknya. Iya. Job ntar lebih banyak nih. Tapi Sama ngeludah dulu Bambang tuh. Umur berapa? Ciri khasnya. Mas, umur berapa? 30. 30? Iya. Kok kamu lebih tua daripada BP? Enggak lah, Om. Betul itu. Kalau aku nanya begini, mungkin siapa tahu mungkin itu BP salah. Mungkin waktu masih muda. Mungkin udah bisa jadi begini. Om, tapi kamu kepikiran nggak BP yang asli itu dia? Itu yang mirip itu. ternyata yang bener dia nih. Serem ya. Doppelganger. Bro, ini kehidupan tuh nggak ada yang tahu. Iya. Misteri yang asli dia harusnya. Tapi sekarang jujur banyak, nah ini nggak pemasukan setelah diundang sana undang sini karena BP. Mana dia, Bang? Alhamdulillah. Udah sampai mana paling jauh? iya. Paling jauh. Alhamdulillah, Pak. Gue kalau jadi BP minta royalti jauh. sih. Itu makanya. Paling jauh ke Karawaci undangan 4 football. Main. Iya, main. Football. Tapi jago juga main bola. Enggak juga. Jago dia, ada dia yang main di deket bambu-bambu tuh ada. Iya. Kebon, main bola di kebon. Nah, tapi kalau gini kan berarti kan dia mengambil keuntungan dari Bang Pamungkas ya? Nah, Iya. itu dia yang Harusnya bilang, ada royalti kan? Enggak, kalau aku bilang kalau dulu Bambang Pamungkas karirnya nggak di Persija, di klub kecil gitu, Persitema Temanggung gitu. Ini Mas Bambang ini juga nggak setenar sekarang mungkin. Iya, namanya- Jadi ketenarannya ngikutin ketenaran Bambang yang Tapi kan berarti kalau kan dia mendapatkan keuntungan dari Mas BP dong. Iya, mirip orang. Ya, mirip orang. Rezeki dari BP. Nah, Itu kan unik semua. kalau lagu aja dibawain ada royalti. Iya. Ini bayar royalti nggak ke BP? Bingung langsung bingung. Tapi kan waktu ketemu pasti izin juga kan. Jangan bahas itu. Enggak Nanti ngobrol. lebih ke manajernya BP nonton ini loh. Nanti dia tagih. Segan. Jangan Bang nanti dikasusin nggak Jangan, jadi. jangan. BP orang baik, BP orang baik. Orang Orang baik, baik. kasihan. Iya, BP orang baik. Tapi sebelum mudahan, boleh nggak sih gue nanya satu pertanyaan ini dari dulu gue pengen nanya ini sama Papa Greg. Boleh, gas. Ini tadi gue ngomong pas off air gitu. Gue sebagai pecinta Persib dari dulu tuh berharap banget Papa Greg masuk Persib loh. Oh. Why not? Setelah mungkin ya kalau Persija ya udahlah. Persija tim gede juga. Abis itu kenapa nggak ke Persib? Bertabur bintang. I choose loyalty over money. Tapi ada tawaran itu masuk? Ada. Oh ada. Mungkin 4 musim selalu mereka hubungin, but again setiap ada komunikasi begitu orang Jackmania udah ada beritanya mereka DM, please don't do it. Berarti termasuk yang loyal ya. Nggak kayak TAA ya. Oh, kenapa sih marah-marah So aja? at the end of the day but again aku nggak sarangin, you know, at the end of the day this is football. Yeah. It's what mereka bentuk di otak aku masih muda, you know, but mungkin kalau hari ini aku akan main Persib if I want, because at the end of the day it's football. Yeah. You know, you have to do what makes you happy. Ya. Football, baik Persija, Persib, we have to know that ini sama-sama Indonesia. Iya. Iya. You don't have to say, kamu nggak boleh ciptakan kalau kamu main di Persib, kamu nggak boleh main di Persija atau sebaliknya. Nggak gitu ya. Itu nggak boleh. Kerja ya Om. Ya. At the end of the day, yeah, it's one of my regret. I didn't play Persib. I have the chance. I had that chance, but it didn't happen. But I'm still grateful. I'm still grateful. Yeah. Lega? Ya lega. Lega? Akhirnya. Nah, ini ada satu segmen yang bikin lo makin lega lagi karena lo mendapatkan asupan-asupan terbaik dari dunia sepak bola di Muk Trivia paling clear. Bang tapi mirip banget sih. Nah, ini kita tetap Mas Bambang Pamungkas tetap di sini untuk mendapatkan asupan Muk Trivia. Yes. Papa Greg udah pernah merasakan waktu di episode pertama season ini. Mas Kinos nih yang akan kita berikan. Kasih Mas Mukti. Sekarang banyak bro di IG yang Nah, nyari-nyari kemarin pemain unik. gua kemarin yang ini Mas Bro. Mukti yang gua kemarin ke tokonya Al Nassr, Iya. itu kan ada pemain namanya Si Makan. Oh si makan. Si Makan. Kan sama kayak makan konasi. Terus gua Iya, makan. gua ke pos kan, terus
apa namanya, kamu udah makan terus dimakan tuh, terus DM fansnya dia udah kemukti-muktian. Waduh, kemukti-muktian. Silakan Mas Mukti. Oke, Om Greg. Ini ada satu Yes, trivia sorry. pemain bola berkebangsaan Filipina. Waduh. Dia berumur 22 tahun. Ketika bermain bola itu dia selalu mempunyai kendala tuh sakit kepala terus gitu. Nggak tahu kenapa gitu, atlet tapi kok sakit kepala terus gitu. Dia pemain dari Red Buster dan bernama John Pusing. Jam pusing. John Pusing. Ya, jangan pusing jadi Beneran Filipino. ya? Beneran ya? Filipino beneran ada nih. John Pusing. Ini palit Mas. Kasih lagi ke Mas Kinos. Kasih. Kasih lagi ke Ini satunya. palit nih. Kayak ini ya. Sabar Oke, Bang. dia- Nih. Oke. Ke Mas Kinos itu ke Bambang Pamulang. Menurut Om Greg, Yes. pemain yang paling tensinya tinggi, emosian itu siapa? Tensinya tinggi. Papa Greg. Emosian. Selain Papa Greg ya? Aku gak emosian, aku tegas. Tegas. Selain Bu Risma ya, bisa marah-marah sini. Kan pemain bola. Main bola. Siapa ya? Gattuso kali ya, mungkin ya. Enggak. Apa? Gangga Muda nah. Di Canio. Dikani. Oh, Dikani. Di Canio aku dengar lagu Dia kesana. main di Aston Villa kalau nggak salah ya. Aston Oke. Villa, Ya, West Ham. West Ham, Ya, West ya, Ham. West Tapi ternyata Om Greg ada pemain dari Inggris berumur 25 tahun berposisi sebagai pemain tengah. Ini ternyata emosinya lebih tinggi daripada Di Canio tadi. Siapa dia? Dia namanya Sewa Marah. Sewa marah. Udah sewa marah lagi. Ya, lah udah sewaan deh. Sewa Mas. Sewa lagi, Manchester City. Tapi nggak tahu ini namanya aja, nggak tahu performa di lapangannya, nggak tahu seperti apa, belum tahu ya. Belum tahu. Tapi namanya menarik Atau juga mungkin ya. orang tuanya dulu pernah ngontrak tapi berisik terus dimarahin tetangga. Udah sewa marah-marah. Mungkin bisa. Lagi Mas, Bob. Oke, selanjutnya ini pemain dari negara yang gini-gini aja. Tahu nggak apa? Apa? Papua Nu gini. Nggak gitu, tapi gini. Oke, pemain dari Papua Nu Gini berumur 35 tahun, cukup senior ya. Dan pemain ini, Papa Greg, saya yakin dia tuh nurun dari eyangnya dari bapaknya, dia bermain bola itu. Karena dan punya duit yang banyak. Karena pemain ini bernama Ronald Warisan. Warisan. Itu klub Medan tuh. Ini hidupnya tenang nih. Warisan perlu cari uang lagi, nggak ada warisan. Lagi ya? Udah, itu aja. Udah, tepuk tangan dulu Buk Trivia. Seperti biasa, pertanyaan pamungkas kalau Papa Greg waktu udah ditanya ya. Kita tanya kepada Bambang Pamulang dan juga Mas Kinos dulu. Kalau kita mau bertanya kepada Bambang Pamulang, Ya. Bambang Pamulang dulu. Menurut Bambang Pamulang, Arti sepak bola apa? arti Bang? sepak bola apa? Seni. Berat banget. Art. Arti sepak bola sini. Tanya kenapa? 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 Why? Dari segi permainan, taktik, di lapangan, mencerminkan seni. Mas Bambang aslinya nggak seserius ini sih. Ada Papa Greg malah, ada Papa Greg. Harus jaga wibawa. Iya. Grogi ya sebelah Greg ya? Iya. Grogi ya? Jangan grogi, malah aku yang grogi di sama Becky. Seni. Seni. Kalau Mas Kinos, arti sepak bola Mas Kinos apa? Liverpool. Motivasi. Ih, gila. Nggak tahu mukanya gue dari Senin Selasa tuh buru-buru pengen ketemu weekend gitu. Nggak mau Jadi ketemu. semangat gitu buat nungguin. iya. Jadi motivasi Hari biar yang semangat ditunggu-tunggu. hari-hari gitu. Istri lu pernah kena semprot kalau Liverpool kalah nggak dari lu? Kayaknya gitu, nih kita lebih galak dari dulu kayaknya. Istri gue udah tahu gitu kalau Liverpool kalah itu pasti bisa seharian gue kayak Oh, nggak masih ya? Bad mood. Masih kayak
senggol bacok gitu. Pagi-pagi dulu penyiar gue nih dia Serius? dia di Penyiar radio. di female radio. Pagi-pagi nih hari Senin tim saya habis menang. Jarang-jarang tim saya menang kan. Masuk ke ruang studio. Nah apa Nos? Oh kalah semalam. Kalah, openingnya nggak enak. Ke bawah seharian. Oh gitu. Ke bawah Motivasi ya. seharian. Iya, Motivasi motivasi untuk ketemu aja. weekend. Kalau Mas Mukti Oke, mungkin kata-kata buat Om Greg aja ya. boleh. Kasih Pak. Untuk terakhir ada 6 kata terakhir untuk Om Greg untuk menutup episode kali ini. 6 kata tersebut adalah kita main bagus, jadi kita menang. Terima kasih Vivi Dedes, Vivi Bola Biar pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.